Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku mau unboxing HP murah yang harganya 300 ribuan, nggak sampai 400 ribu, dengan memori 464, RAM 4 GB, ROM 64 GB. Dan ini HP-nya adalah HP Vivo Z66464 refurbished atau rekondisi. Ya, sebelum unboxing seperti biasa kita lihat-lihat dulu boxnya. Di bagian depan ada tulisan Vivo Heavy and Smart dan ada tulisan Ultra HD Photo Z66. Ada gambar HP-nya juga, di samping kanannya kosong, di samping kirinya juga kosong, di bagian atasnya kosong dan di bagian bawahnya juga kosong. Nah, dan di bagian belakang ini ada stiker pabrikannya seperti ini, Vivo Z66 mobile phone dan lain-lain. Seperti ini ada lambang 0700 juga. Nah, di bagian belakang ini nggak ada spesifikasi selling pointnya sama sekali ya. Nah, jadi ini tuh bukan HP Vivo Z66 yang original Vivo, tapi udah refurbished atau udah rekondisi, dan ini bukan HP resmi. Oke, langsung aja kita unboxing ya, seperti apa HP-nya. Langsung dibuka aja, karena unboxing HP-HP murah seperti ini satisfying banget sih. HP-nya murah dan ditawari dengan memori yang gede gitu, 464. Apakah beneran 464 atau enggak nanti kita cek juga. Tapi sebelum itu kita unboxing dulu aja. Nah, dan udah kita lepasin plastiknya, langsung dibuka aja. Di dalamnya sini ada box yang ada tulisan Vivo. Ya, langsung kita buka aja ya. Di bagian paling atas ini ada sebuah kotak seperti ini, dan isinya apa aja nih? Isinya ada buku panduan seperti ini doang. Ini informasi penting dari kartu garansi ya, bukan buku panduan sih. Oke, seperti ini ya, cuma buku-buku doang. Dan di bagian belakangnya ini pastinya juga kosong sih. Ini dia kosong gitu ya, dan seperti ini. Terus sudah nggak ada apa-apa lagi di sini, dan di bawahnya ada HP-nya. HP-nya seperti ini ya, Vivo Z66 gitu. Kita letakkan dulu aja HP-nya. Terus di bawahnya lagi dapat apa aja nih? Dapat SIM ejector seperti ini. SIM ejector yang modelnya tipis-tipis gitu. Terus dapat kepala charger. Nah, kepala chargernya ini tentunya OEM ya, atau kepala charger KW. Ini bobotnya ringan dan rasanya itu juga kopong banget. Sebaiknya kepala charger seperti ini nggak usah dipakai. Mending beli yang ori aja atau pakai copotan punya HP lain, yang penting ori ya. Kalau yang KW seperti ini jangan dipakai. Takutnya malah bikin merusak HP-nya gitu. Dan ini dapat USB juga di sini. USB-nya tentunya masih micro USB ya, belum Type C seperti ini. Dan udah nggak ada apa-apa lagi, jadi kelengkapannya cuman itu aja. Dan ini dia HP-nya, langsung kita coba nyalain aja, semoga aja nyala ya. Oke, semoga aja nyala. Ini tadi cuman getar aja, apakah ini baterainya habis? Oh, ternyata nyala ya, ada tulisan Vivo Camera and Music Power by Android. Untuk tampilan HP-nya di bagian depan sini ada sebuah pelindung layar ya seperti ini, dan ini ada sebuah segelnya juga di bagian samping kanan. Dan di bagian belakang ini juga ada stikernya juga, ada stiker nomor IMEI 1, nomor IMEI 2 juga. Ya, seperti ini tampilannya, dan langsung aja kita lepasin stiker-stikernya ya. Kita lepasin stiker-stikernya ini, langsung lepasin aja ya. Ini segelnya juga pastinya rusak karena segelnya itu ditempel di luar gitu, di luar pelindung layarnya ini. Jadi kalau dilepasin rusak juga segelnya ini di samping kanannya. Terus di bagian belakangnya sini juga ada stiker, langsung kita lepasin aja. Dan ini dia segelnya juga pasti juga rusak. Ini memang sengaja kali ya segelnya diletakkan di luar sini, biar kalau dilepas pelindung-pelindungnya itu segelnya juga ikutan rusak, biar garansinya hangus kali ya. Oke, seperti ini untuk tampilan HP-nya. Di bagian depan ada sebuah kamera. Ini ada kamera selfie, ada iris, ada sensor proxy dan sensor cahaya. Di bawahnya ada tombol kembali, tombol home, sama tombol multitasking. Di bagian belakang ada sebuah kamera utama sama LED flash, dan ada tulisan Vivo, dan ada tulisan-tulisannya seperti ini, design by Vivo, Vivo Mobile Communication Co.Ltd. Kemudian di bagian atas HP-nya ini ada sebuah lubang jack audio sama satu buah slot, langsung kita lihat aja. Ini slot nano SIM ya, di bagian atas ada satu buah slot nano SIM. Kemudian di samping kanannya ini ada tombol power sama tombol volume, volume naik, volume turun. Di samping kirinya ada sebuah slot juga, kita lihat juga slotnya ini apaan aja. Nah, ternyata di samping kirinya ini ada slot juga ya untuk SIM card dan juga micro SD. Kemudian di bagian bawahnya ini ada sebuah mikrofon, port charging, micro USB, dan juga ada speakernya juga. Nah, untuk di bawahnya ini juga ada dua buah buat kuncian ya, kanan kiri gini. Jadi tampilannya seperti ini untuk HP-nya.
Nah kebetulan HP-nya ini lowbat ya, baterainya habis, jadi aku akan charging terlebih dahulu aja. Oke, jadi ini HP-nya udah nyala. Tampilan awalnya seperti ini, cukup bagus tampilan awalnya. Tampilan awalnya oke, bagus banget. Tapi yang aku rasain saat pakai HP ini, saat baterainya di bawah 20%, tahu-tahu restart sendiri. Ya tapi kondisinya itu acak ya, mungkin ada yang mengalami seperti itu, tapi ada juga dapat yang normal. Namanya juga HP refurbish atau HP rekondisi gitu ya, bukan HP resmi juga, mungkin baterainya udah diganti sama baterai KW. Oke, kita masuk ke HP-nya dulu. Di bagian layar HP ini cukup bagus ya. Multitossnya itu bisa dapat 10 tos saat aku tes seperti ini. Pakai aplikasi multitoss tester itu normal bisa dapat 10 tos. Oke, seperti ini 10 tosnya itu normal semuanya dapat. Tapi kontras layar HP ini menurutku kurang bagus sih, soalnya kontrasnya itu agak keabu-abuan gitu. Untuk kesehatan matanya kurang bagus ya, keabu-abuan dan sedikit kebiru-biruan gitu. Kesehatan mata tentunya kurang bagus, walaupun multitossnya bisa dapat 10 tos. Kemudian soal memorinya, di HP ini tuh juga ada unsur manipulasi gitu di bagian RAM dan ROM-nya. Seperti ini, RAM-nya itu ditentang ponsel totalnya 4 GB dan total ruangnya ditentang ponsel untuk ROM-nya itu 64 GB. Seperti ini 464, tapi aslinya itu nggak sampai 464 saat dicek pakai aplikasi Device Info. Contohnya di aplikasi DevCheck seperti ini. Di aplikasi DevCheck langsung masuk ke bagian hardware aja, ini masih seperti ini. Klik bagian hardware, kita geser ke bawah aja. Ini total RAM-nya yang asli itu 3 GB dan total ROM aslinya itu 32 GB. Terbacanya 23,65 GB, berarti 32 GB. Dicek pakai AIDA 64 juga, kita coba cek pakai AIDA 64 biar tambah valid lagi pakai dua aplikasi. Masuk ke AIDA 64 dan ke sistemnya. Di bagian sistem geser aja ke bawah, ini terbaca RAM terpasangnya 3 GB LPDDR3. Total ukuran penyimpanannya 24,23 GB, berarti 32 GB. Ya, memori asli HP ini 3/32, 3 GB untuk RAM dan 32 GB untuk ROM, bukan 464. Kemudian kita cobain juga kamera di HP ini ya, langsung kita cobain kameranya juga nih. Ini kita cobain di kamera, kita lanjut aja. Untuk kameranya menurutku bagus, kameranya bagus untuk ukuran HP yang harganya 300 ribuan. Worth it banget kameranya, HP harga 300 ribuan tapi kameranya bisa sebagus ini ya. Tulisan-tulisannya kelihatan bagus dan kelihatan jernih gitu, kelihatan jelas lah pokoknya tulisan-tulisannya dipakai buat foto seperti ini. Langsung kita cobain zoomnya juga, tadi lupa cobain zoomnya. Zoomnya bisa sampai 4 kali zoom dan zoomnya itu tulisannya juga kelihatan jelas banget seperti ini. Oke ya, zoomnya oke, lumayan 4 kali dan bisa terlihat dengan jelas juga. Ya seperti ini untuk kameranya. Mungkin ini dia beberapa hasil foto di luar ruangan pakai HP ini. Selanjutnya soal jaringan, tentunya di HP ini jaringannya udah 4G, dual SIM 4G semua. Tapi untuk emailnya pastinya itu ada yang terdaftar, ada juga yang nggak terdaftar. Ya lebih ke untung-untungan gitu. Kalau misalkan lagi untung itu dapat email yang terdaftar. Tapi kalau misalkan lagi nggak untung itu dapat email yang nggak terdaftar. Kalau misalkan emailnya itu nggak terdaftar di database Kemenprint atau di Bea Cukai, itu ada resiko keblokir nomor emailnya, jadi nggak bisa dipasang kartu SIM lagi. Nah seperti itu. HP seperti ini bodinya, dalamnya, softwarenya, hardwarenya juga untung-untungan sih. Ada yang bagus, ada juga yang nggak bagus. Namanya juga HP refurbish atau HP rekondisi ya. Mungkin beberapa komponennya udah diganti-ganti gitu sama komponen KW. Jadi fungsinya udah nggak sesuai sama yang orinya lagi. Tapi kalau misalkan kita itu lagi hoki ya lumayan sih. HP seperti ini harganya murah, bisa dipakai sosmed dengan lancar tentunya. Sosmed lancar banget, contohnya YouTube, Facebook, atau Instagram pastinya juga lancar di HP ini kalau kita dapat HP yang bagus. Nah kalau dapat yang bagus pastinya juga dapat baterai yang awet juga dong, nggak dapat baterai yang kayak punyaku ini yang baterainya gampang ngedrop gitu. Lanjut untuk spesifikasinya, HP ini tentunya lumayan bagus di kelasnya karena harganya cuma 300 ribuan aja. HP ini pakai chipset Snapdragon 430, fabrikasinya masih 28 nanometer, tentunya HP ini bakalan cepat panas. Inti CPU-nya 8 core, kemudian untuk GPU-nya pakai Adreno TM505. Layarnya ini tentunya IPS LCD ya dengan resolusi 1232 x 720 pixel. Kepadatan layarnya kurang lebih 269 ppi.
Kemudian untuk layarnya ini harusnya 5,5 inci sih dengan refresh rate 60 Hz. Ukuran memorinya yang asli 3/32 bukan 4/64. Kemudian untuk Androidnya, HP ini pakai Android Marshmallow Android 6.0.1 dan udah nggak dapat update lagi. Untuk baterainya HP ini juga lumayan gede ya, udah 3900 mAh. Tapi sayangnya kebanyakan HP seperti ini baterainya itu KW, udah diganti sama baterai yang KW gitu maksudnya ya. Jadi nggak selalu dapat baterai yang awet, bisa juga dapat baterai yang boros, contohnya punyaku ini. Kemudian untuk kamera belakangnya HP ini 13 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Ya kameranya lumayan bagus sih, 13 sama 5 megapiksel. Hasil fotonya seperti tadi ya, udah dicobain. Kemudian bagusnya lagi di HP semurah ini dapat fitur sensor gyroscope, walaupun gironya itu masih giro software tapi lumayan juga ada gironya. Ya HP-nya seperti ini sih, nggak terlalu bagus-bagus amat kalau dapat lagi sial seperti punyaku ini. Tapi kalau dapat yang bagus semuanya normal, baterainya awet sih oke banget ya. Worth it banget buat dibeli. 300 berapa ribu gitu, nggak sampai 400 ribu. Worth it banget buat dibeli kalau dapat baterai yang awet. Nah ini aku kasih saran juga kalau misalkan mau beli HP seperti ini, kalau dapat yang abnormal seperti punyaku ini, kalian bisa ajukan pengembalian aja sih harusnya. Tapi karena punyaku ini tadi segelnya udah aku rusak, jadi ya udahlah ya, mungkin besok aku ganti baterai sendiri dan aku jual kalau misalkan baterainya udah oke gitu ya. Tapi kalau nggak oke ya belum aku jual sih pastinya. Kasihan juga yang beli kalau dapat HP dengan baterai boros seperti ini. Ya seperti inilah, mungkin ini lagi sial aja aku beli HP seperti ini. Tapi balik lagi, namanya juga HP murah pasti penuh resiko juga. Karena ini cuma video unboxing aja, jadi videonya sampai di sini aja ya. Oke, jadi gitu aja untuk video unboxing HP Vivo Y66 yang harganya murah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.